Kita melanjutkan tema kita ini udah minggu ketiga ya. Minggu ketiga tentang pengenalan identitas kita di dalam Kristus dan identitas dan jati diri kita di dalam Kristus. Mungkin kita berusaha sama-sama kita belajar satu hal yang pasti apa yang kita bagikan di tempat ini bukan untuk menghakimi, tapi kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Evaluasi diri, keadaan yang ada di lingkungan kita, sekitar kita, bahkan termasuk sampai gereja kita. Jangan sampai kita membiarkan satu karakter yang menyimpang di dalam kita. Sekali lagi, jangan sampai kita membiarkan ada karakter-karakter yang menyimpang di dalam kita, yang membuat kita semakin hari semakin keluar dari kehendak Tuhan. Dan maaf, gambar Allah gak akan terwujud di dalam kita. Gambar Allah sulit terwujud di dalam kita. Hilangnya karakter ini bukan lagi kita berkarakter Kristus, bukan lagi kita akan berkarakter Kristus, tapi sudah menyimpang, yang kita kenal dengan disorder. Minggu lalu saya udah bahas tentang disorder ini, perilaku yang menyimpang. Di dalam dunia ini kita mencatat ada 200 ya penyimpangan, 200 disorder. Dan saya yakin inilah pekerjaan iblis yang membuat banyak orang terkena dampaknya. Dan luar biasanya kita juga terlibat dalam melabeling orang. Memberi label kepada seseorang, oh dia ini begini, dia ini begini, dia ini begini. Tanpa kita sadar ketika kita melabel orang, kita juga dilabel. Kita juga sama seperti itu. Seperti saya bilang minggu lalu, kita selalu nunjuk orang itu NPD. NPD, Narcissistic Personality Disorder. Jadi penyimpangan perilaku, narsis. Kita melabelin orang seperti itu tanpa sadar, kita yang melabel pun seperti itu. Sama sebenarnya. Nggak ada perbedaannya antara yang melakukan dan yang melabel itu sama. Oleh sebab itu ini bahaya. Saya berharap kita semua berubah. Kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Minggu lalu kita udah bahas tentang traumatik. Salah satu disorder yaitu traumatik. Ini menjadi tema sentral juga. Kemarin minggu lalu saya udah bahas tentang berbagai disorder ya, disorder atau penyimpangan perilaku ini banyak, ada 200, semua mengerucut pada satu. Nantinya mengerucut pada satu. Karakteristik yang menyimpang itu mengerucut pada satu yang namanya narcissistic personality disorder. Kerucutnya nanti ke situ, larinya semua ke situ. Dari mana Pak? Dari trauma bisa ke situ. Dari mana? Gangguan makan seperti anoreksia, bulimia, itu semua dari mana? Dari traumatik, bisa larinya nanti ke NPD. Ada lagi kecanduan seperti kecanduan obat, nikotin, kecanduan seks, kecanduan minuman keras, termasuk kleptomania. Itu juga penyimpangan karakter. Ada lagi terobsesi sama sesuatu, misalnya terobsesi sama bekerja, terobsesi sama lawan jenis, itu OCD. Terobsesi sama sesuatu, misalnya terobsesi sama pakaian, terobsesi sama belanja, itu terobsesi. Kenapa bisa begitu? Ya bisa aja semuanya larinya dari perkataan orang, dari trauma, dari apa. Misalnya, saya selalu ngomong misalnya Pak Yogo anak saya,
Pak Yogo anak saya, dari kecil saya bilang lu jelek lu. Misalnya maaf ya, maaf, nggak kenyataan. Misalnya dari kecil saya bilang kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek. Saya bilang gitu terus. Nanti begitu gede dia udah kerja, dia akan mendandani dirinya. Dia bisa menjadi nanti mendandani dirinya, belanja terus, belanja ini, belanja ini, belanja ini. Merasa kurang terus, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Akhirnya larinya gitu. Kemarin saya baru dapat telepon, ada orang telepon saya, kebetulan dari luar negeri. Dia bilang gini, anak saya Pak, itu diomongin begini nih, satu misalnya. Diomongin begini, dia pergi berkunjung ke rumah keluarga, terus dari keluarganya ini dia karena dia nggak bisa makan daging, akhirnya dia jadi vegetarian. Tapi mamanya itu supply agak berlebihan. Opanya bilang gini, wah lu makannya hebat ya, cuman ngomong gitu. Cuman ngomong begitu, makannya hebat ya. Cuman ngomong gitu. Apa yang terjadi? Dia pulang, dia merancangkan sesuatu, dia bilang gue mau bunuh opa saya, gue mau bunuh opa. Cuman gara-gara gitu. Lu makannya hebat ya. Saya ngomong sama Claudia, kamu makannya top, hebat. Masalah gak buat Claudia? Hah? Masalah. Lu janji itu dong, nggak masalah kan, nggak terlalu masalah kan, nggak kan? Hah? Ya cuman bilang makannya hebat gitu kan nggak terlalu masalah kan? Mungkin bagi Bu Wati juga nggak terlalu masalah kan? Iya kan? Tapi bagi dia itu masalah banget. Udah 3 hari dia nggak tidur, sampai dia merancang sesuatu, dia mau ngeracun opanya, dia mau bunuh opanya. Itu cuman perkataan simpel gitu. Ini dari mana Pak asalnya? Dari mana Pak? Dari perkataan-perkataan yang dari perkataan dulunya yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, kebanyakan di anak perempuan, kebanyakan memang di anak perempuan. Kenapa? Karena anak perempuan selalu mau tampil beda. Kalau perempuan itu selalu pakai perasaan, saya bilang kan, betul nggak? Perempuan saya bilang selalu pakai perasaan, kayak misalnya Shirley sama si Irene tidur begini, tiduran, senderan gini. Bagi kita nggak ada masalah perempuan sama perempuan. Coba bisa bayangin kalau Pak Yogo sama Ari coba senderan. Kenapa? Karena kalau perempuan pakai perasaan, kalau laki pakai pikiran. Sampai Fran bilang, makanya banyak laki yang botak. Kenapa? Karena laki selalu pakai ini, perempuan pakai ini. Nah misalnya saya WA sama, misalnya saya WA sama Ignatius, kan aneh kalau saya WA pakai love. Kan aneh. Tapi kalau Karen sama misalnya sama yang lain, sama media apa, dia sering pakai hati-hati. Saya bilang, kok lu bisa sih pakai hati-hati gitu? Kok bisa sih WA pakai hati-hati gitu? Nah, bagi kita itu gak masuk akal, tapi bagi perempuan itu biasa. Iya kan? Kenapa? Karena perempuan itu pakainya perasaan. Nah, singkat cerita, dari mana kalau tanya, dari mana? Ini kasusnya simpel sebenarnya. Misalnya dari waktu kecil, dia memang agak lebih lebar sedikit. Agak lebih gemuk sedikit. Nah, gemuknya ini dia mengalami bullying di sekolah. Dapat bully di sekolah. Nah begitu dia dapat bully di sekolah, atau ada temennya yang berkata lu gendut, wah gendut. Nah kalau saya, Bu Yuli manggil saya apa? Pak Gendut. Dia manggil saya Pak Gendut, buat saya nggak masalah. Kenapa? Karena itu bukan fakta kan. Akhirnya saya manggil Bu Yuli siapa? Bu Gendut. Walaupun saya tahu itu bukan. Kalau kita lihatnya pakai kacamata cembung. Ya,
Bagi kita mungkin nggak terlalu masalah, tapi bagi seorang anak perempuan itu bisa menjadi masalah. Makanya siapapun yang punya anak perempuan di sini, hati-hati kalau ngomong tentang kejelekannya. Hati-hati dalam bicara. Misalnya, Meli punya anak Gloria misalnya, lu gendut, lu jelek, lu begini. Itu bahaya itu. Kenapa? Karena bagi kita itu biasa, tapi bagi dia belum tentu biasa. Kenapa? Itu akan membekas di otak dia. Dan memarut di hati dia. Begitu gede, dia akan terobsesi dengan makan, bukan dengan makanan, tapi dia akan mengalami yang namanya muntahin makanan. Begitu dia makan, dia muntah. Apa yang dimakan harus dimuntahin. Kenapa? Karena dia berusaha menjaga penampilannya. Itu salah satu bentuk traumatik. Saya sebut traumatik ini PT, kalau udah sampai menyimpang, kelakuannya sudah menyimpang, ini udah sampai di PTSD. Post traumatic stress disorder, udah sampai nggak bisa tidur, udah sampai stres, udah sampai mesti dibantu obat. Nah itu udah masuk trauma sindrom. Nanti dari trauma ini bisa larinya ke gangguan makanan, dimuntahin, makan harus dimuntahin. Ada orang maaf, ada orang sampai stres gara-gara susah buang air besar. Bagi kita mungkin biasalah kalau buang air besar 2 hari sekali biasa. Bagi ada orang yang begitu. Saya buang air besar misalnya 3 hari sekali misalnya. Tapi bagi seseorang dia nggak buang air besar sehari sekali, itu masalah buat dia. Kita mungkin bilang, nggak mungkin gitu. Saya saya ketemu orang yang nggak bisa, buang air besar aja. Itu sampai harus minum obat penenang. Kenapa? Karena ini udah masuk di traumatiknya. Udah mainnya di traumanya, alam bawah sadarnya. Nah, kalau saudara bilang, trauma dari mana Pak? Trauma dari mana? Gangguannya dari mana? Yang pasti pertama dari roh jahat. Itu kunci utamanya dari situ. Kemarin saya ada melayani, beberapa hari lalu saya ada melayani satu orang ibu yang saya bilang dia dipukul sama papanya sampai rahangnya pindah, miring, sampai rahangnya bergeser. Dia dipukul dari bawah gini sampai giginya semua berubah. Posisi giginya tuh berubah. Dan dia sudah dilayani di beberapa tempat, dan dia menurut dia ini sudah beres. Menurut dia udah selesai semuanya. Udah selesai. Dan dia bilang, saya pun sudah mengampuni papa, saya sudah mengampuni keluarga saya. Tapi kemarin saya bilang gini, coba kita ngobrol. Begitu saya ngobrol simple. Sebelum masuk pelayanan saya ngobrol simple. Saya bilang, coba kamu ingat kembali ke kejadian itu lagi. Dia kembali ke kejadian itu, saya bilang, kamu balik ke kejadian itu lagi. Begitu dia balik ke kejadian itu, manifestasi dia. Muntah. Saya bilang kembali kepada kejadian itu. Ini yang banyak orang nggak ngerti. Menangani trauma tanpa melepaskan roh jahatnya, itu pekerjaan omong kosong, saya bilang. Bisa paham? Menangani trauma tanpa melakukan pelepasan roh jahatnya, itu omong kosong. Kenapa? Karena traumatik itu adalah tempat persembunyian kuasa kegelapan juga. Buktinya apa Pak? Buktinya karakter orang bisa berubah loh. Oke. Trauma itu macam-macam. Kita bahas 2 ya. Kita bahkan bahas cuma 2 mungkin. Dari traumatik,
yang terobsesi sih, saya yakin semua udah tahu ya, terobsesi sama belanja, terobsesi sama makan. Ada yang orang muntahin makanan juga, anoreksia, bulimia. Ada orang yang kecanduan obat-obatan. Nah, banyak orang lari dari rumah, nggak sedang ada di rumah. Kenapa? Karena dia mengalami trauma. Traumatik ya, maaf ya. Saya bilang traumatik itu nggak pernah sampai disorder itu nggak bakal terjadi karena satu kali kejadian. Menurut saya, dan menurut penelitian juga memang tidak pernah terjadi hanya karena satu kejadian. Itu bisa dari kejadian yang berulang, multiple event. Kejadian yang terus berulang, itu bisa jadi trauma. Misalnya Karen pernah kecelakaan, dia nggak trauma. Kenapa? Karena kejadiannya sekali. Tapi kalau sering terjadi, itu bisa terjadi trauma. Itu yang saya bilang multiple event. Mesti terjadi berulang-ulang kali. Misalnya, tadi kita ngomong, anak dibilang, bego lo, satu kali. Saya rasa itu nggak terlalu problem buat dia. Tapi kalau tiap hari diomongin lu bego, goblok lu. Tiap hari kita ngomongin gitu. Tiap hari kita katain anak kita misalnya, dasar lu babi lu, gendut lu. Tiap hari kita ngatain anak kita begitu. Itu jadi trauma. Saya bilang ya, orang tua kadang nggak bertanggung jawab. Kita diberi anak, disuruh membesarkan. Begitu udah besar kita kata-katain, begitu anak ini udah gede kita kata-katain, kita jelek-jelekin. Saya bilang ini nggak ada tanggung jawab ya. Orang tua tidak bertanggung jawab. Kekerasan di dalam rumah. Saya salah satu orang yang dulu pernah sampai bilang saya rasanya nggak betah ada di rumah. Kenapa? Karena saya sering ngelihat keributan, tiap hari saya ngelihat keributan di dalam keluarga. Tiap hari saya ngelihat keributan di dalam keluarga. Itu yang membuat saya akhirnya menyingkir. Ya, jadi gimana caranya keluarga ini diciptakan kedamaian, keharmonisan, keserasian di dalam keluarga. Nggak ada yang namanya keributan, amarah atau apapun, bukan seperti itu. Kalau ada seperti itu bisa membuat anak traumatik. Begitu anak itu traumatik, dia pasti akan keluar dari rumah. Dia nggak nyaman berada di rumah. Berapa banyak anak-anak yang mengalami hal seperti itu. Nih contoh lagi. Sorry maaf, saya belum masuk ke firman-firman nih. Ini akan banyak contoh. Tahun 2020 itu tersingkap. Ada 21 putra altar di Sodomi. 2020. 21 putra altar di Sodomi. Dan luar biasanya itu terjadi dari tahun 2002. Dan baru tersingkap 2020. Dan setelah diteliti dari 21 anak itu, sebagian besar sudah menjadi pelaku juga. Bisa ngerti gak? Bisa ngerti ya? Sebagian besar dari 21 anak yang mengalami pelecehan itu sudah menjadi pelaku. Baik kalau orang tua berdoa supaya anak-anaknya bisa terjaga, dirawat sama Tuhan, dijaga sama Tuhan sedemikian rupa. Bukan jadi overprotective, karena overprotective pun akan melukai anak. Sekali lagi, overprotective pun akan melukai anak dan membatasi dia menjadi anak yang tidak berkembang dalam hal mental. Kita terlalu khawatir sama anak kita. Anak kita gak bakal berkembang dalam hal mental.
Mentalnya pasti bermasalah. Belajar mempercayakan, belajar mempercayakan, belajar mempercayakan. Tapi dengan dikawal dalam doa, itu penting. Kritik yang berlebih itu juga bisa bermasalah. Kurang kasih sayang juga bisa bermasalah. Kurang kasih sayang salah. Overlove atau love bombing juga salah. Gimana caranya orang tua memberi takaran yang tepat dalam hal mengasihi anak. Dan jangan sembarangan dalam berbicara. Pujian berlebih juga salah, pujian berlebih juga salah. Misalnya, Ardi anak saya, dari kecil dia nggak bisa nyanyi. Misalnya nggak bisa nyanyi misalnya. Tapi saya bilang, wah lu hebat lu, suara lu merdu sekali. Padahal dia nggak bisa nyanyi. Itu pujian berlebih. Salah nggak? Salah nggak? Salah. Nanti begitu gede dia masuk ke Indonesian Idol, malu dia. Hancur dia. Kenapa? Karena salah dalam memaparkan kebenaran. Jadi rumit ya Pak ya? Iya betul. Makanya gimana caranya orang tua harus dekat sama Tuhan? Gimana caranya orang tua harus dekat sama Tuhan? Waduh, ini traumatik, ini luar biasa. Jadi yang penting apa? Yang penting satu, temukan jati diri saudara, identitas saudara di dalam Tuhan. Kalau saudara ketemu identitas saudara, jati diri saudara, saudara pasti akan berubah kok. Sekarang saya tanya sama saudara, ini kita ngobrol ya. Saudara lihat toko Alkitab. Siapa di toko Alkitab yang mengalami traumatic event paling banyak? Siapa? Ayub? Siapa lagi? Coba angkat tangan, siapa? Daud? Siapa lagi? Yusuf? Itu mereka memang mengalami traumatic event. Tapi kalau saudara lihat paling banyak itu Yesus. Dia mengalami traumatic event mulai dari lahir dia dikejar, mau dibunuh. Dia mengalami traumatik sampai dia masuk udah dewasa, mulai gede sedikit 12 tahun. Dia masuk ke itu, mamanya malah bilang, "Ngapain kamu ke sini?" Ya memang aku harus di sini. Sampai begitu besar dia menyampaikan visi hati Allah yang ada apa? Dia ditolak, mau dibunuh, dilemparin batu sampai hari penghabisannya apa? Dia ditelanjangin loh. Dia ditelanjangin. Itu hinaan yang paling besar dialami. Buat siapa sih? Buat kita loh. Buat saudara, buat saya. Dia sampai beri dirinya loh. Dia beri dirinya. Biarin orang telanjangin gue. Biarin orang cabut janggut gue, biarin gue ditampar, biarin gue disakitin, supaya kamu jangan disakitin. Itu traumatic event paling besar yang dialami. Di dalam Alkitab saudara boleh lihat. Paling besar itu Yesus alami. Coba kita lihat Ibrani 4 ayat 15-16. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saudara lihat nih, Tuhan bisa merasakan kelemahan saudara. Kenapa? Karena dia alami. Dia mengalami juga, rasanya ditolak, rasanya dibuang, rasanya disingkirkan. Dia tahu, dia alami. Jangan bilang, Tuhan kenapa saya harus mengalami ini? Tuhan juga ngalamin. Tuhan mau kamu menyelesaikan bersama dengan Tuhan, bukan menyelesaikan dengan caramu sendiri. Tuhan mau kita datang ke Tuhan,
Tuhan, saya lemah nih di sini, saya luka sama perkataan orang itu. Tuhan, tolong saya. Jangan jadi trauma. Tuhan udah ngalamin. Terus? Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dia nggak buat dosa, kita buat dosa. Masalahnya di mana? Tuhan sudah berdamai dengan kita semua. Amin. Yang masalahnya saudara belum berdamai dengan masa lalu saudara. Saudara juga belum berdamai dengan orang di kiri kanan saudara. Itu masalahnya. Tuhan sudah berdamai dengan kita, tapi kita nggak mau berdamai dengan orang lain atau dengan masa lalu kita. Kita membiarkan luka itu menganga, kita membiarkan trauma itu jadi di dalam kita. Kasus pelecehan seks ini juga paling banyak. Saya melihat banyak orang yang mengalami pelecehan seks itu gak berani ngomong. Saya melayani banyak orang yang mengalami pelecehan seks sampai dia bilang, saya baru ngomong hari ini. Selama hidup saya tidak pernah ngomong sama siapapun. Baru hari ini saya ngomong. Itu harus ada power yang besar, harus ada tenaga yang besar, harus ada kepercayaan yang besar baru dia bisa ngomong. Kalau nggak bisa, ngomongnya susah. Dia akan simpan sendiri dan itu akan jadi luka tersendiri di dalam dia. Gampang nggak ngelewatinnya? Enggak, tahu, Tuhan tahu kok. Tuhan ngalamin kelemahan-kelemahan itu. Tuhan dilecehkan nggak? Iya, Tuhan dilecehkan. Dia Tuhan, tapi digamparin. Itu kan pelecehan harga diri. Terus 16. Ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Datang ke dia, temukan rahmatnya, dapetin kasih karunianya, terus untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. dapat pertolongan yang tepat pada waktunya. Dia sudah ngalamin kok. Sampai saya bilang ya, saudara boleh lihat sejarah. Orang yang di kayu salib itu cuman boleh tutup satu kemaluannya tok. Yang lain terbuka. Bisa bayangin gak? Kalau bukan karena kasih, dia gak akan ngelakuin itu. Siapa yang sayang saudara? Saudara nuntut kasih sayang dari siapa sih? Saudara mau kasih sayang dari siapa? Kita nggak mau kasih sayang dari manusia, kita mau kasih sayang perhatian dari si A, si B, si C, si D. Kecewa kamu, percaya. Kamu datang ke Tuhan, kamu dapat kasih sayang yang sempurna. Di situ kamu akan dapat kasih karunia, rahmat yang tepat, pertolongan yang tepat pada waktunya. Traumatik bisa juga terjadi karena one-sided punish. Kita hukum anak kita tanpa alasan. Tanpa alasan yang jelas. Itu juga bisa jadi trauma. Anak ngelihat orang tua berkelahi, itu bisa jadi trauma. Kalau satu kali mungkin nggak terlalu, tapi kalau 2 kali, 3 kali, 4 kali, itu bisa membekas di sini. Berarti nanti gue kalau berumah tangga, gue akan mengalami itu juga. Dan kalau gue berumah tangga, gue akan pasang benteng. Dan orang, saya bilang minggu lalu, orang yang punya benteng, bentengnya itu bisa ditembus. Gampang ditembus oleh orang-orang jahat. Ya, simak ya. Vera nggak dapat kasih sayang. Misalnya, dia ketemu buaya. Begitu dia ketemu buaya, apa yang terjadi? Gampang bentengnya langsung jebol. Gampang kan? Masalahnya di mana? Kita cari kasih sayangnya dari manusia. Kita lupa ada satu pribadi yang sayang sama kita. Bullying.
saya melihat orang-orang yang mengalami bullying, KDRT, kita lihat itu udah jadi trauma. Takut ketemu orang, takut ketemu laki-laki, takut. Kenapa? Karena di KDRT. Rutin kalau suaminya pulang jam sekian, wah dia udah jaga-jaga, udah hati-hati. Kenapa? Karena dia akan ngalamin traumatik di situ. Karena itu traumatiknya dia. Ya. Terus kalimat-kalimat yang sekedar tapi bisa lukai orang sedemikian rupa, itu berhati-hati dengan perkataan. Makanya Paulus bilang, hendaklah perkataanmu membangun, hendaklah kau begini, kau begitu. Kenapa? Karena hal simple, dalam keadaan lemah seseorang, itu bisa membuat seseorang itu trauma. Kita nggak tahu orang itu lagi lemah. Ya, tapi perkataan itu bisa membuat orang trauma ketika dia lagi lemah. Oke. Sekali lagi saya bilang PTSD, traumatik ini, disorder ini, bukan terjadi karena satu kali pengalaman. Tapi itu bisa terjadi dengan multiple trauma. Terjadi multiple event, terus disakiti, terus dilukai. Misalnya, orang mau bunuh diri karena putus cinta, bucin. Wah, kalau diputusin, mau bunuh diri, tiap mau diputusin bunuh diri, tiap mau diputusin bunuh diri. Saya bilang, lah lama-lama benar-benar dia akan melakukan. Kenapa? Karena ini udah jadi trauma. Ini kalau nggak diberesin, perilakunya akan menyimpang. Makanya kalau orang lagi putus cinta jangan dikasih motor, gasnya mentok. Ya. Trauma dapat merubah cara pandang seseorang terhadap dunia dan terhadap orang lain. Sekali lagi, trauma dapat merubah cara pandang seseorang terhadap dunia dan terhadap orang lain. Contoh, kecewa pada orang tua, kurang disayang, merasa ditelantarkan. Orang ini pasti orang yang merasa ditelantarkan, kurang disayang. Yang lain disayang, gua nggak disayang. Orang ini pasti mengalami penyimpangan karakter. Percaya sama saya. Amin gak sih? Amin. Merasa, gue gak disayang, adik gue disayang, atau koko gue, atau cici gue, atau kakak gue yang disayang, gue gak disayang. Nah, orang begini pasti mengalami penyimpangan perilaku. Pasti. Sekarang gini, saya ngerasa saya nggak disayang. Misalnya Andreas papa saya, Andreas tua banget teman. Andreas papa saya, Andreas gak disayang. Andreas merasa saya nggak ada sayang saya. Sekarang saya tanya, itu faktual gak? Faktual gak? Saya ulang sekali lagi, tolong jawab, faktual gak? Belum tentu. Tapi karena kita udah sensi, kita merasa kita bermasalah. Kita merasa kita yang terbuang. Orang begini, itu akan mengalami traumatik. Dan traumanya itu akan membuat dia jadi narsisistik. Nah, saudara nanya, bingung Pak, narsisistik apa? Nanti kita jelasin, narsisistik apa. Apa yang terjadi belum tentu faktual, tapi sudah terkonsep di otak. Udah jadi di sini. Gua anak yang terbuang, gua gak disayang. Kalau udah terkonsep di sini, itu pasti udah berubah perilaku. Orang ini menjadi orang yang keras, karakternya keras, pemarah, kasar.
jauh dari orang tua, dia nyingkir dari keluarga. Dan orang seperti ini gampang ditembus oleh orang jahat. Gampang banget ditembus sama orang jahat. Contohnya apa Pak? Saya banyak melayani orang LGBT. Kenapa? Karena kasus ini. Saya ngelayanin mamanya. Faktual gak? Belum tentu. Ada event-event di mana dia memang nakal. Tapi karena sudah terkonsep di otaknya, sudah dikonsep di otaknya oleh iblis, akhirnya dia merasa dia anak yang terbuang. Padahal fakta nggak? Nggak, belum tentu. Kebetulan saya melayani orang tuanya juga, begitu saya melayani orang tuanya, ternyata nggak begitu hasilnya. Tapi karena konsep yang udah ada di kepalanya itu membuat dia mengalami penyimpangan. Orang yang mengalami muak dibully terus. Masuk dalam rasa takut. Begitu dia dibully terus, dia takut. Pertamanya dia takut. Begitu dia takut, dia akan jadi nekat. Orang ini akan jadi nekat, nggak peduli lagi dengan apapun. Dia akan nekat dan dia nggak akan peduli lagi dengan apapun. Nah, begitu juga dengan trauma ditipu. Wah, dia sering ditipu, dia akan berhati-hati, dia berhati-hati. Tapi begitu berhati-hati, dia akan jadi kasar. Perilakunya jadi kasar, jadi pemarah, dan begitu dia sering mengalami penipuan, satu kali dia akan melakukan hal-hal nekat ketika dia ditipu lagi. Ya kenapa? Karena konsep di kepalanya udah proteksi diri sendiri. Oke? Sekarang kita lihat trauma itu seperti apa aja. Misalnya trauma perang, orang mengalami peperangan, orang mengalami perang. Nah, orang yang mengalami perang, pernah ikut perang itu traumanya dalam. Itu penyembuhannya kalau orang pernah mengalami peperangan, biasanya harus masuk ke pemulihan traumatik dulu. Trauma kerusuhan Mei. Berapa banyak orang trauma? Sekali lagi saya bilang, ini trauma juga. Contohnya, pelecehan. Trauma dipalak, dipalak ya, apa sih dipalak? Ditodong. Itu trauma. Saya pernah ngalamin soalnya. Trauma, ditodong, begitu ngelihat anak sekolah dari sekolah lain, wah saya takut, saya ngumpet langsung. Kenapa? Saya pernah digebukin, saya pernah ditodong, berapa kali saya pernah dipersekusi, pernah dialamin kekerasan. Akhirnya apa? Orang yang begini dia akan memproteksi dirinya gimana? Gimana caranya gue jaga diri? Biasanya dia akan senang dengan hal-hal yang berbau kekerasan. Saya pernah melayani satu orang anak. Ini beneran. Anak ini ngeliat terus mamanya dipukulin sama papanya. Begitu ngobrol sama saya ngeliat, kamu senang apa sih? Saya suka banget Pak sama hal-hal yang berbau militer, dia bilang. Saya bilang, oke, berbau militer seperti apa? Dia buka pisau rembu, besi yang buat di sini. Kenapa? Saudara lihat ya, dia udah terkonsep di sini. Dia akan proteksi dirinya atau dia akan proteksi mamanya. Kenapa? Karena mengalami kekerasan itu. Oke, sampai sini paham? Paham? Gimana cara penyelesaiannya? Datang ke Tuhan lah. Datang ke Tuhan, beresin.
Dan banyak juga anak-anak yang akhirnya ambil jalan pintas gimana? Belajar bela diri katanya. Bela diri buat apa sih? Melindungi diri. Dari apa? Dari traumanya dia sebenarnya. Sebenarnya dari traumanya sendiri. Dia melindungi dirinya sendiri dari trauma. Itu antisipasi trauma sendiri. Dia berusaha mengantisipasi trauma sendiri. Ada satu anak datang ke saya, mamanya bilang, "Pak, dia kehilangan figur papa." Dia kehilangan figur papa. Saya bilang, Tuhan suruh saya gini, suruh dia gambar. Dia lagi belajar gambar. Dia lagi belajar gambar. Saya bilang, apa yang ada di pikiran kamu sekarang kamu gambar. Dia belajar gambar, dia senang, dia gambar. Saya kasih kertas, dia suruh gambar. Saya suruh gambar. Kenapa? Karena mamanya bilang dia kehilangan figur papa. Yang dia gambar apa? Yang dia gambar perempuan. Saya bilang, enggak Bu, dia kehilangan figur mama. Dia bukan kehilangan figur papa. Papanya kerja, tapi mamanya nggak pernah ada di rumah. Ngerti ya? Orang tua biasanya nggak mau disalahin. Nggak mau disalahin. Itu orang tua narsis namanya. Ya, dia kehilangan figur mama. Kenapa? Karena papanya kerja, terus papanya meninggal. Papanya meninggal, oke? Tapi mamanya kerja, dia kehilangan figur mama. Dia di rumah sendirian, dia lesin lukis, di les ini, di les itu. Akhirnya apa? Ini trauma dia. Traumanya apa? Kehilangan figur mama ternyata. Gimana Pak cara taunya? Itu saya disuruh Tuhan kasih kertas suruh dia gambar. Begitu dia gambar, yang dia gambar perempuan. Apa yang ada di otak kamu? Dia gambarnya perempuan bukan laki-laki. Siapa ini? Saya tanya. Mama. Saya bilang, kamu kehilangan mama ya? Nangis dia baru di situ. Baru dia breakdown di situ. Nangis. Saya bilang, kamu kehilangan waktu-waktu sama mama. Oke, sampai sini ngerti? Makanya ibu-ibu jangan jadi ibu sosialita ya. Sok sibuk nanti anak bisa kehilangan waktu. Tapi Pak kita mesti kerja. Nggak apa-apa kita kerja, tapi harus luangin waktu buat anak. Harus ada waktu khusus buat keluarga. Oke? Sampai sini ngerti? Trauma lagi apa? Saksi mata. Contohnya kecelakaan. Nih contoh paling simpel kecelakaan nih. Simpel sekali. Saya lagi bawa mobil, saya ngelihat sebelah kiri, kecelakaan. Begitu kecelakaan, pada saat di jalan tol, kecelakaan hancur rusak. Apa yang terjadi? Mobil nggak ada yang ngebut kan? Pelan. Nah itu sebenarnya salah satu bentuknya. Kalau itu didiemin, kita ngeliat gitu, itu bisa membawa trauma. Tapi karena itu simple, akhirnya kita bisa ngelupain. Tapi itu ada bekasnya sedikit. Gimana ceritanya Pak? Contohnya, kalau begitu kita ngeliat ke kiri, kita akan ngelambat gas kita. Benar gak Vi? Kamu pernah lihat gak? Begitu ngelihat kamu ngelambat gas gak? Pelanin gas gak? Bisa sampai 5 menit kita pelanin gas, tapi begitu udah lupa kita injek lagi. Itu sebenarnya traumatic event tapi nggak membekas. Tapi sedikit kejadian itu bisa berpengaruh sama kita. Oke, saksi mata. Oleh sebab itu semua di sini jangan pernah share gambar-gambar yang menakutkan. Video-video yang membuat orang takut, membuat orang jadi cemas, membuat orang ngelihat orang lagi sekarat, lagi napasnya, divideoin, terus dikirim ke grup, tolong doakan. Waduh, jangan dah. Kenapa? Ada orang yang gak kuat loh. Betul gak? Ada orang yang gak kuat.
Dan orang yang gak kuat itu akan mengalami trauma. Dan kita berdosa loh di situ. Waktu kasus itu deh, kasus pandemi. Waduh, saya banyak terima orang lagi napas lagi. Akhirnya kan saya ngomong sama beberapa orang, saya nggak tahu di grup mana, saya nggak tahu, sampai bilang tolong jangan share yang begini-begini. Tolong jangan share begini-begini. Kenapa? Ada orang yang nggak kuat. Saya pernah, ini beneran, istri saya pun nggak tahu. Saya pernah nggak sengaja saya buka status orang, itu ada di video dia ada orang lagi bunuh diri, nabrakin badannya di kereta. Mulai hari itu saya jarang buka status orang. Bener gak? Saya suka buka status gak? Jarang kan? Jarang saya buka status orang. Mulai dari mana? Dari kasus itu. Kenapa? Saya tanpa sadar itu terlintas, itu bisa membekas di kita. Makanya tolong semuanya, jangan pernah share kejadian misal terminal ill, orang lagi udah begitu, di videoin. Aduh, jangan deh. Jangan pernah bagi yang begitu, jangan pernah bagi orang lagi kerusuhan, udah berdarah-darah. Jangan. Kenapa? Karena itu bisa membawa trauma. Tuhan menyembuhkan trauma saya. Saya trauma sama yang namanya darah. Saya pernah ngelihat darah itu mau pingsan. Udah kelayangan, udah nggak bisa saya ngelihat darah. Kalau darah sendiri mungkin saya bisa, tapi darah orang saya nggak bisa. Darah ayam masih oke lah. Tapi kalau orang berdarah-darah itu saya nggak bisa lihat. Gimana cara Tuhan nyembuhin saya? Waktu Bu Esther sakit, saya bawa dia ke rumah sakit Ananda ya, Bekasi ya. Di Bekasi. Itu ada orang di dekat Bu Esther, itu muntah darah, dia kecelakaan muntah darah, burak darah keluar. Dan begitu kejadian itu, saya dipanggil. Wakil dari Bu Esther, wah, ini si Rizka, si Intan, Karen, semua gak ada yang maju. Saya yang maju. Ini darah cuman beda berapa senti dari saya. Itu darah udah banyak kemana-mana. Orangnya meninggal lagi. Saya di situ, kaki udah gemeteran. Tapi saya bilang, Tuhan sembuhin saya dari trauma ini. Saya gak bisa ngelihat darah. Tapi di situ Tuhan sembuhin saya. Ya, itu kejadian benar, saya ngelihat asli. Gimana orang itu meninggal, saya ngelihat. Ya, satu kali saya ini cerita lucu. Saya datang ke om saya meninggal. Terus sepupu saya bilang gini, lu pelayanan lu doain dong papa gue supaya hidup lagi. Waduh, saya doain, saya panggil, oh bangun, dia ngorok. Ngorok lu. Apa yang saya bikin? Saya lari lu. Lari kenceng banget. Kenceng banget saya sama ponakan sama sepupu saya lari ngebut. Saya bilang, lu doain. Lah gua kaget. Dia ngorok. Ini beneran. Kenapa? Ya udah mati aja. Jangan nanya jadinya gimana, ya udah mati aja. Nggak bangkit lagi pokoknya ujung begitu dia ngorok saya kabur. Ngorok, beneran ngorok gitu. Waduh, saya lari loh. Kenceng, belum gendut gini memang masih kenceng banget lari saya. Ya itu ya. Kita bisa menjadi saksi mata kasus kecelakaan,
kasus apa. Makanya sekali lagi saya ngomong, tolong jangan share peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Peristiwa misalnya ada kerusuhan, orang-orang jatuh berdarah-darah, lagi ada demo atau apa, ada orang jatuh berdarah-darah, ya klep ya, jangan di-share yang begitu, oke? Setuju semuanya? Setuju? Ada orang-orang yang gak kuat ngelihat itu, akhirnya jadi bermasalah. Kita yang bertanggung jawab. Ada lagi kejadian misalnya kita sering disakitin. Ini trauma juga, ini salah satu bentuk trauma. Begitu kita disakitin misalnya di kantor, kita misalnya si A sama si B, misalnya saya lagi berantem. Misalnya, saya berantem, misalnya tolak dalam nama Yesus, saya berantem sama Fran. Terus saya kalah. Sampai rumah, saya merenung, saya merekayasa gimana caranya gue bisa menang lawan Fran. Saya mengelola di kepala saya, itu salah satu bentuk trauma sebenarnya. Itu bikin orang gak bisa tidur. Misalnya, kita pernah mengalami kasus pembulian di kantor sama bos kita. Bos, kita bully kita. Sampai rumah, kenapa kita gak bisa tidur? Karena itu udah jadi trauma. Udah membekas di otak kita. Kenapa? Kita merekayasa di otak kita kejadian itu, gimana caranya gue harus jawab, gimana caranya gue harus begini, kenapa gue begini, kenapa bos gue begini. Itu direkayasa di otak kita. Sebenarnya itu kita sudah mengalami pengalaman traumatik. Nah, makanya saya bilang, kalau saudara dengar begini, banyak gak saudara mengalami pengalaman trauma? Banyak ya? Banyak ya? Makanya kita harus datang ke Tuhan. Gak ada cara lain. Ya, responnya apa sih dari trauma? Responnya apa sih? Respon dari trauma biasanya satu, menghindar. Menghindar. Kenapa orang yang membenci orang lain menghindar? Itu sebenarnya salah satunya sudah jadi trauma. Misalnya si A dilukai dengan perkataan sama si B. Si A ini akan berusaha menjauh. Berusaha menjauh, seadanya. Gue ngomong seadanya aja. Gue ngomong nggak bisa seperti dulu lagi. Kenapa? Karena pada dasarnya si yang disakitin ini sudah mengalami trauma. Padahal itu belum tentu perkataan dia seperti itu. Oke, nah pengalaman seperti ini bisa membekas di otak kita, membekas di hati kita. Ini membuat kita terkungkung di satu sisi, membuat kita nggak bisa bebas ke kiri ke kanan, membuat kita terjepit di situ. Dampaknya apa dari trauma? Sekarang dampaknya dari trauma. Dampaknya yang pertama itu self-center pasti. Pusatnya pada diri sendiri. Gue pernah ngalamin gini, gue pernah dilukain gini, gue pernah gini. Akhirnya self-center. Gue berusaha menyembuhkan luka gue sendiri dengan cara misalnya belanja lah, mendandani diri lah, operasi lah sana sini. Sampai lari ke dukun, pasang ini, pasang itu, pasang ini. Kenapa? Karena itu udah self-center. Kedua, dampak yang kedua, nyalahin diri sendiri. Ngerasa gua begini, gua bego, gua tolol, gua gak beres, gua jelek, gua ini. Self-center akhirnya, self-center. Yang ketiga, itu perasaan negatif, takut, waspada, rasa bersalah. Bisa juga sampai takut keramaian, masuk keramaian takut, nggak mau di keramaian, nyembunyi terus. Rasa nggak nyaman sama sesuatu, nggak nyaman di sini, nggak nyaman di situ, nggak nyaman di sini. Saya bilang ya saudara tinggal di dunia yang sudah rusak, lu mau nyaman di mana? Saudara mau hidup di goa? Kalau mau hidup di goa, saudara menyaman hidup di goa, ya akhirnya kayak Elia,
Begitu dia ngerasa dia teraniaya, dia lari ke gua sendirian. Kenapa? Karena dia merasa orang lain akan nyakitin dia, itu traumatik. Kita berusaha ngilangin pikiran-pikiran kita, semua trauma kita. Dengan apa? Kita coba healing. Kita coba, nggak bisa. Kita healing Pak, healing Pak, healing. Healing apa, lu ngabisin duit? Nggak bisa. Healing kita tuh di sini. Ini proses healing kita nih. Begitu saudara datang ke Tuhan, di situ Tuhan melerai semua beban-beban kita. Rasa terasing. Gue seperti orang asing di sini, gue seperti alien di sini, gue sendirian. Yang lain ini berpihak menyerang gue. Sepertinya semua orang berpihak menyerang dia. Akhirnya apa? Rasa mentalitas korban. Seperti gue nih korban di sini, gue korban, gue begini. Itu nggak produktif, orang begitu nggak produktif, benar. Orang yang punya mentalitas korban, merasa dilecehkan, merasa diabaikan. Maaf saya bilang, you punya mental rendah. Orang yang sering diremehkan, direndahkan, akan rendahin orang lain juga yang dia kenal. Misalnya, Rita sering dibully misalnya di kantor. Begitu sampai rumah, dia merasa gue lebih berkuasa dari Base. Misalnya, Base dibully sama dia. Kenapa? Karena ini memang program roh jahat yang kuat akan membuli yang lemah. Dan ini akan terjadi berulang-ulang, terus begitu. Oke? Penanganannya gimana? Ya satu, paling utama, pelepasan. Konseling dengan orang-orang yang kompeten. Kita nggak bisa konseling dengan siapa aja. Kita harus konseling dengan orang yang kompeten. Misalnya, misalnya Bu Maya lagi ada trauma. Misalnya, dia konseling sama Ardi. Ya maaf, misalnya Ardi ini mulutnya kemana-mana. Ini akan menimbulkan trauma yang baru. Kenapa? Salah orang. Tuh sedang semua dia. Kalau udah Ardi sedang semua. Karena dia rajanya membuli orang. Ya, jadi nggak bisa kita konseling dengan orang-orang yang nggak tepat, tuh nggak bisa. Kita harus cari orang yang tepat, di mana rahasia kita itu aman, terjaga. Oke? Yang nggak kalah penting juga bimbingan firman Tuhan. Dia harus mengalami bimbingan, tuntunan dari firman Tuhan, baru dia bisa diarahin ke tempat yang benar. Oke? Sampai sini traumatik. Ada yang mau ditanya gak? Nanti aja belakangannya. Saya takut gak keburu lagi, bener. Saya mau selesain di 3 seri aja. Istri saya bilang bikin 7 seri. Emang gue psikiater? Gak. Ya kebetulan kita melayani banyak orang, akhirnya kita mengalami banyak kasus-kasus traumatik dari orang, kasus-kasus trauma dari orang-orang yang mengalami, oh begini, dia mengalami ini. Tadi yang saya ngomong tadi, bisa saudara terima gak? Bisa terima semua gak? Mengenai share video, mengenai ini bisa terima semua gak? Ya makanya hati-hati ya kalau nge-share sesuatu, share-lah yang membangun, share-lah yang lucu, share-lah yang bisa membuat orang tersenyum. Jangan share bisa membuat orang matanya membelalak gitu. Terus udah gitu sampai tempat tidur,
Pikir. Nah ini juga banyak nih, saya mengalami nih. Ini banyak, ini hal simple. Kita kan scroll di TikTok. Sering kita scroll di TikTok, pernah lihat gak ada yang tangan banyak titiknya gitu. Titik-titik. Itu banyak sekali saya melayani orang traumatik di situ. Kenapa? Karena itu sebenarnya ada orang-orang yang masukin gambar itu, tujuannya apa? Membuat orang jadi nggak nyaman, trauma. Makanya hati-hati juga dengan media sosial. Ya, bukan media ini, media sosial. Ya, pernah lihat kan yang banyak titik-titik? Geli gak ngeliatnya? Geli gak? Itu banyak orang trauma gara-gara itu loh. Betul ya? Hah? Banyak orang trauma gara-gara itu. Makanya jangan pernah share hal begitu. Oke, sampai sini paham? Jelas? Sekarang kita masuk ke bahasan berikutnya. Tadi saya bilang kita masuk di sekarang kita masuk ke di narsisistik ya. Karena semuanya nanti gangguan makan, semua gangguan ini, semuanya mengerucut pada satu titik, yaitu narcissistic personality disorder, yaitu perilaku yang menyimpang dari seseorang. Sekarang saudara tanya, misalnya saudara tanya, apa sih Pak yang dimaksud dengan narsisistik? Nah ini, tolong simak. Narsisistik adalah kerinduan orang untuk lepas, bebas, tanpa kontrol. Dan kerinduan orang untuk mengontrol. Kerinduan orang untuk Christopher Larz bilang, kerinduan untuk terlepas dari kerinduan. Kerinduan terlepas dari kerinduan. Kita bingung apa? Ternyata itu kerinduan, keinginan untuk kontrol. Orang ini tidak tahan dengan keterbatasan. Orang ini nggak tahan dengan keterbatasan dia. Dia misalnya jadi seorang manajer, dia harus bisa kontrol semuanya. Termasuk yang bukan divisi dia juga dia kontrol. Begitu kontrolnya dibatasin, dia akan kecewa. Sekali lagi, tolong simak semuanya ya. Tolong simak. Nah, bahaya kalau sifat narsisistik ini ada di dalam gereja. Kenapa? Karena sifat ini orang gak mau dikontrol, karena dia berusaha mengkontrol. Oke. Kalau saudara ngelihat begini, narsisistik gini, dia orang ini nggak mau terbatas. Terbatas dalam hal apa? Terbatas dalam keuangan, terbatas dalam hal pergaulan, terbatas dalam hal kontrol. Dia nggak mau dibatas. Dalam banyak hal dia nggak mau dibatas. Kalau saudara ngelihat gini, saudara nginget siapa? Di Alkitab. Isabel. Tapi yang pertama saudara akan ngelihat Adam dan Hawa. Kenapa dia ambil buah pohon itu? Karena dia mau seperti Tuhan. Dia gak mau dikontrol sama Tuhan. Dia mau seperti Tuhan. Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Kejadian 2 dulu ayat 12. Kejadian 3 ayat 12. Kejadian 2 ayat 12. Kejadian 2 ayat 12. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana salah. Kejadian 3 ayat 4 dulu deh. Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, terus? Ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Coba lihat ya, manusia mau menjadi seperti Allah.
Akhirnya manusia jatuh dosa. Manusia mau lepas dari kontrol Allah. Manusia gak mau terbatas. Manusia gak mau dibatasin. Kekuasaannya, otoritasnya, wewenangnya, itu gak mau dibatasin. Itu salah satu sifat narsisistik. Bahaya gak kalau itu ada di gereja? Bahaya banget kalau sifat ini ada di gereja. Kenapa? Orang ini pasti gak bisa ditegur. Sulit banget untuk diarahin. Orang ini tidak tahan dengan keterbatasannya. Orang ini menolak sifat dasar manusia yang sebenarnya diciptakan Tuhan itu sangat limited, sangat terbatas. Pak Pepi itu diciptakan sangat terbatas. Betul gak? Betul. Tapi manusia mau jadi gak terbatas. Gimana contohnya? Contoh simple. Masalah tidur aja. Kita gila kerja. Sampai lupa tidur. Kita butuh tidur berapa jam satu hari? 6 sampai 8 jam satu hari. Akhirnya karena kerja kita tidur cuma 3 jam. Begitu 3 jam kita tidur, ini ada hormon-hormon yang membuat kita jadi emosi itu bangkit. Orang yang seperti ini itu sulit mengatur temperamennya. Sulit mengatur temperamennya. Oke? Sampai sini ngerti? Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu terbatas. Keterbatasannya dia berusaha jadi yang tidak terbatas. Begitu dia berusaha jadi tidak terbatas, dia jadi bermasalah. Dia jadi orang yang sulit sekali dikendaliin. Nah, sama kan seperti Adam. Dia terbatas, tapi dia nggak mau jadi terbatas. Penolakan hidup dalam keterbatasan yang telah ditetapkan Tuhan. Keinginan kita untuk jadi manusia yang membuat kita kehilangan sifat manusia kita. Sekali lagi saya ulang. Saudara ingin menjadi manusia, tapi saudara dengan manusia yang tidak terbatas, akhirnya membuat saudara kehilangan sifat manusia saudara. Dan kehilangan hubungan dengan sesama. Orang seperti ini akan kehilangan hubungan dengan sesama. Kenapa? Karena ujung-ujungnya senggol bacok aja deh. Yang penting satu, gua ngamuk dulu, gua marah dulu, berikutnya urusan nanti. Yang penting apa yang gua mau, gua lampiasin dulu. Gua marah dulu deh yang penting. Nah kalau udah sampai ke tingkat ini, dia nggak mau dibatasin. Waduh, ini bahaya. Ini bahaya. Contohnya gila kerja, kurang tidur, jadi emosional. Kurang makan, jadi emosional juga. Ngobrol nggak nyambung. Kalau kita so tahu, itu sifat narsisistik gak? So tahu, misalnya, saya ngomong sama Ardi misalnya, saya ngomong bahasa Inggris, wah dia, oke, gua ngerti, padahal dia nggak ngerti misalnya, dia nggak mau belajar, itu salah satu sifat narsisistik. Bisa paham nggak? Jadi Pak luas banget, iya luas banget. Bahkan kalau kita selidikin terus, waduh, rasanya semuanya ada di kita. Kita orang seperti ini, kalau ini ada di gereja, ini akan sulit mengalami teguran. Orang ini akan sulit ditegur. Sulit sekali dibentuk. Kenapa? Yang penting dia satu, otak gua marah dulu. Ngamuk dulu. Korbannya siapa sih? Korbannya siapa? Korbannya pelayanan. Korbannya siapa? Pelayanan. Korbannya siapa? Tuhan lu yang lu korbanin.
Dia tuh yang duduk di sana, yang kita korbanin. Kenapa? Karena sifat narsisistiknya kita. Karena sifat narsisistiknya kita, yang kita korbanin dia yang duduk di sana tuh. Waduh, bahaya banget loh. Kita selalu mau tampil sempurna. Selalu mau tampil cantik, selalu mau dapat spotlight, mau dapat lampu sorot, mau dapat perhatian dari mana-mana. Tuhan bikin kita limited, sangat terbatas. Tujuannya apa? Tuhan ngasih tahu, nggak ada ruang ya buat lu sombong. Nggak ada ruang buat lu sombong. Lu terbatas. Lu nggak bisa apa-apa. Tuhan cuma ngasih tahu itu. Narsis. Orang yang narsis itu tidak pernah mau mengakui kelemahannya. Enggak pernah akan mau mengakui kelemahannya. Dan orang yang narsis itu sulit ditegur. Walaupun dia bilang gue rendah hati. Gue ini orang rendah hati. Tapi begitu pengajaran masuk, dia bilang, enggak, gue yang benar, lu salah. Enggak, gue yang benar, lu salah. Gue yang benar, lu salah. Itu orang narsis. Enggak mau dengar pengajaran dari orang lain. Dan dia berusaha menghindari pengajaran dari orang lain. Kenapa? Karena dia mengandalkan pikirannya sendiri yang dia merasa ini yang dia punya tidak terbatas. Orang lain punya boleh terbatas, tapi gue punya tidak terbatas. Itu salah satu bentuk sifat narsisistik. Dan itu ada di gereja. Kalau saudara bilang, siapa Pak yang paling narsis di dalam gereja? Siapa? Ini yang berdiri di mimbar nih. Ini yang berdiri di mimbar, ini yang biasanya paling narsis di dalam pelayanan. Ya, oleh sebab itu kita berusahalah, kita rendah hati. Belajarlah kita rendah hati, belajarlah kita terima teguran. Kita merasa orang lain dia NPD, dia narsisistik, tapi luar biasanya, kita yang melabel, kita merasa kita korban. Itu mentalitas korban, itu salah satu bentuk juga narsisistik. Gue selalu diginiin. Itu sifat narsisistik juga. Kalau kita nggak beresin, ini bahaya loh. Bahaya di dalam gereja. Maaf ya, tolong simak ya. Orang yang begini akan memandang rendah orang lain. Orang yang seperti ini akan memandang rendah orang lain dan rasa diri selalu benar. Orang lain goblok. Gua nggak level sama lu ya, sorry ya. Gua nggak level. Ah itu tuh narsis. Kita menggoblok-goblokkan orang lain, menganggap orang lain nggak bisa, nggak ngerti apa-apa. Kita doang yang bisa. Itu sifat narsis. Saya cuma bilang sama saudara, kenapa Tuhan kasih Tuhan kasih firman ini? Supaya kita belajar, kita jangan jadi seperti itu. Oke? Minggu lalu saya udah bahas juga tentang salah satu sifat di dalam gereja, misalnya kita ibadah 4 jam loh. Wah, paling hebat. Doa kita, penyembahan kita paling hebat. Saya bilang, sehebat-hebatnya kita limited. Ada orang lain juga yang melakukan apa yang tidak kita lakukan. Misalnya gereja kita kuat di dalam penyembahan. Misalnya kita kuat di dalam penyembahan. Tapi kita lemah dalam diakonia. Betul gak? Ibu Wati sakit, saya gak kunjungin. Makanya, kita ada sisi positif, ada sisi negatif. Ya, tapi saya teleponnya. Saya telepon ibu berkali-kali, ibu gak angkat. Kenapa Bu? Narsis sih mas. Ibu gak angkat, ibu lagi tidur katanya. Oke. Itu kita ada kuat sesuatu, tapi kita lemah dalam sesuatu. Kita gini deh, kita menyadari kalau kita ini terbatas. Kita nggak yang paling, kita nggak yang
Oleh sebab itu, kita belajarlah menerima keadaan. Belajar menerima keadaan. Sekarang kita lihat lagi tentang, saya saking banyaknya, contoh-contoh jadi banyak bingung saya buka kertasnya yang mana. Orang yang NPD itu akan menutupi kelemahannya. Berusaha tampil perfect. Selalu mau dilihat cantik, selalu mau dapat sorotan, selalu mau tampil sempurna. Orang yang mau selalu tampil sempurna, itu dia mau menutupi kelemahannya. Sampai sini paham? Akhirnya banyak gak orang yang kecanduan? Kecanduan dengan A, B, C, D, masuk dengan dosa, A, B, C, D, dengan nikotin, dengan apa? Kenapa? Karena pada dasarnya dia menutupi kelemahannya. Dulu orang masih kecil, belajar ngerokok. Kenapa dia belajar ngerokok? Karena dia mau tampil hebat. Pertamanya tampil hebat, akhirnya apa? Kecanduan. Dia nutupin kelemahannya kan? Dia merasa dia lemah di situ, akhirnya dia mau bergaul, dia lemah dalam pergaulan, akhirnya dia masuk ke nikotin, dia masuk ke obat-obatan, dia masuk ke seks bebas. Dia kenapa? Karena dia mau menutupi kelemahannya. Akhirnya jadi kecanduan. Sekarang masalah di dalam gereja apa sih masalah utama dalam gereja apa? Lihat, masalah utama dalam gereja apa, lihat? Relasi. Relasi kita dengan sesama, itu masalah paling utama di dalam gereja. Kenapa Pak? Gereja nih, katanya gereja, selalu ada gonjang-ganjing, selalu ada chaos di dalam gereja. Kenapa? Karena orang-orang mempertahankan sifat narsisnya dia. Akhirnya apa? Orang yang narsis susah berelasi dengan orang lain. Susah berelasi dengan orang lain. Semua kita berusaha kerjain sendiri. Kita gak percaya sama orang lain. Gua gak percaya, gua mau kerjain sendiri. Itu salah satu sifat narsis. Akhirnya merusak relasi kita dengan sesama manusia. Akhirnya membuat kita silang sifat manusia kita. Kita jadi gampang sekali emosi. Marah terus kerjaannya. Jadi Pak, kalau orang yang suka marah, ngomel-ngomel, sama siapa aja, apakah itu narsis? Iya, sebenarnya dia sedang menutupi kelemahannya. Ya, jadi sebelum mulutmu berbicara, otakmu cerna dulu. Oke? Makanya selalu saya bilang, mulut sama otak maju mana? Maju mulut. Kenapa? Mulut biasanya duluan, otak belakangan. Sekarang kita balik, otak kita putar duluan. Mulut kita belakangan. Oke? Supaya jangan salah kita dalam berucap. Sampai sini ngerti? Ngerti gak? Ngerti gak sekarang orang ngomong NPD, Narcissistic Personality Disorder? Kita bagiannya gak? Kenapa gak jawab? Kita bagiannya gak? Jujur aja akuin, kita mau gak terbatas gak? Kita gak mau dikontrol kan? Narsis dalam gereja seperti apa? Tadi saya udah bilang, contohnya karismatik bilang gereja konservatif. Gereja gak ada Roh Kudus. Kita menganggap enteng, menganggap rendah orang-orang dari gereja lain. Kita jelek-jelekin gereja lain. Kita merasa yang terbaik. Ada sampai gereja nih, ini beneran, ada sampai gereja, lu keluar dari gereja ini lu kena kutuk. Lu keluar dari gereja ini lu kena kutuk. Itu ada gereja begitu loh. Saya bilang itu hamba Tuhannya narsis banget. Narsis dalam gereja itu seperti itu. Hati-hati ya. Hati-hati. Jika kita menilai orang lain, jangan sampai nilai itu karena narsis kita. Sekarang saya tanya sama saudara.
Paulus narsis gak? Narsis gak? Petrus narsis gak? Buktinya apa? Nih, lihat. Kisah Rasul 9 ayat 4. Ini Paulus. Boleh saya minta minum yang ini? Saya tanya nih, kalau saya kelewatan, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, minggu depan lagi. Aduh. Masih ada 15 ayat yang saya belum baca. Ini baru contoh. Ini baru contoh. Masa minggu depan lagi sih? Nah, sekarang lihat Paulus, kisah 9 ayat 4. Kisah Para Rasul 9 ayat 4. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Nah, ini pemulihannya Saulus, pemulihannya Paulus. Sekarang lihat Filipi 3 ayat 4 sampai 6. Filipi 3 ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Aku lebih lagi loh. Terus ayat 5. Ayat 5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Binyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Parisi. 6. Ayat 6, tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Waduh, ini narsisnya dia nih. Ini narsisnya dia nih. Terus Ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. sembuh gak? Sembuh gak? Sembuh dari sifat narsisnya. Begitu dia ketemu Tuhan, Tuhan bilang, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dia mengalami perubahan di situ. Dia mengalami perubahan. Dahulu aku menganggap aku disunat hari ke-8 ini. Dia melakukan hukum Taurat dengan tidak bercelah. Tapi di situ dia bilang, sekarang apa yang dahulu ku anggap keuntungan, sekarang aku anggap rugi karena Kristus. Di situ sifat narsis dia dihancurin sama Tuhan. Sekali lagi, sifat narsis dia dihancurin sama Tuhan. Siapa lagi? Simpson kan? Wah, dia akan lawan orang Filistin 1000 orang, satu kali lawan, mati semua. Dia merasa unlimited, tidak terbatas. Dia bisa dapat cewek mana aja. Tapi lihat, begitu rambutnya dipotong, apa yang terjadi? Hilanglah kekuatannya. Puji Tuhan yang motong bukan Pak Adi. Oke, begitu rambutnya dipotong, hilang kekuatannya. Narsisnya ditrondolin sama dirinya sendiri. Narsisnya sudah menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Oke, siapa lagi? Petrus. Lihat Lukas 22 ayat 33. Lukas 22 ayat 33. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Lihat ya, wah narsis gak? Dia bilang apa? Wah, aku siap loh masuk penjara, aku siap mati bersama dengan engkau. Lihat, waktu Yesus mau dibunuh, apa yang dibikin? Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Itu waktu dia nyangkal Tuhan dan ayam berkokok, itu narsisnya dia dihancurin. Langsung nangis gak? Langsung hancur dia, breakdown di situ, dia langsung nangis. Itu narsis dia hancur.
Sekali lagi saya bilang ya, Tuhan mau nggak saudara nyimpen kenarsisan saudara? Tuhan kadang izinin, maaf ya. Tuhan izinin saudara dipertemukan dengan orang-orang yang bisa ngancurin sifat narsis saudara. Tujuannya satu, Tuhan nggak mau saudara terhilang, itu aja. Saudara lihat lagi Daud. Daud abis ngalahin Goliat, apa yang terjadi? Wah, hebat lu, dia bisa ngalahin Goliat lu. Dia dapat Mikal, anak dari Saul, dia dapat undian, hebat lu. Terus apa lagi terjadi? Disanjung Tuhan, dibilang Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Wah, disanjung, orang sanjung Daud, betul gak? Apa yang terjadi? Tuhan izinkan dia kabur, pergi, mau dibunuh. Itu sifat narsis, orang harus dihancurin di situ. Saya bilang ya sama saudara, sifat narsismu itu akan dihancurin di padang gurun kehidupan. Kalau engkau nggak sadar juga, engkau nggak berubah juga, narsis terus, Tuhan akan kirim orang yang lebih keras lagi untuk ngancurin narsisme lu, narsisme saudara. Tuhan akan kirim orang yang lebih keras lagi untuk ngancurin sifat narsis kita. Mau lihat di Alkitab, ini tadi saya udah bahas. Kita ngelihat kan di Alkitab kan, bener kan ada orang-orang yang narsis dan ternyata Tuhan remukin sifat narsisnya. Ya, Tuhan nggak mau ada narsisme di dalam gereja. Narsisistik ini di dalam gereja, rasa ingin tampil, rasa ingin dominan, rasa hebat, kalau nggak ada gua nggak bisa jalan, kalau nggak ada gua begini, merasa dibutuhin. Tapi kita sadar gak, di balik rasa dibutuhin, kita juga ada sifat, ada rasa diabaikan juga. Kenapa? Ketika kita merasa keinginan kita tidak diturutin, kita merasa ada sesuatu yang diabaikan dari kita. Dan tanpa sadar, itu narsisistik kita lagi dihancurin. Oke? Udah jam 1:10. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ayat. Masih ada 20 ayat yang belum kita bahas. Aduh, lanjut. Kenapa sih gak kelar-kelar? Memang sulit membahas ini. Tapi kalau ada mau tanya, nanti aja ya. Jangan sekarang ya. Nggak usah tanya jawab ya. Jangan. Kalau di grup open, nanti langsung di sini aja. Nanti minggu depan deh. Kalau minggu depan Tuhan izinkan. Kalau minggu depan Tuhan izinkan, kita lanjut. Plus tanya jawab. Plus nanti kita gimana caranya kita korek yang namanya traumatik. Kita korek traumatik seseorang. Kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan bekerja, supaya traumatik saudara diberesin. Itu aja deh. Amin. Tuhan berkati. Sorry sebelum selesai, ngerti gak sih? Jelas gak? Jelas. Oke. Mau berubah gak? Mau. Mau dihancurin gak narsis? Oke. Coba ya minggu depan kalau Tuhan berkenan minggu depan kita kita doa untuk traumatik kita. Traumatik event yang pernah terjadi dalam diri kita. Oke. Yuk kita tundukin kepala, kita doa. Tuhan Yesus, setelah kami mendengar ini, rasanya kami orang yang paling narsis Tuhan. Banyak kejahatan-kejahatan yang kami lakukan.
Seringkali kami melakukan kejahatan dengan topeng pelayanan. Kami orang yang narsis, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Tuhan, Engkau mau kami membereskan diri kami. Kami mau diproses sama Tuhan, dibentuk sama Tuhan. Oleh sebab itu, kadangkala Tuhan mengizinkan orang-orang aneh di sekitar kita untuk menghancurkan sifat narsisistik kita. Lingkungan yang tidak membuat kita nyaman untuk ngancurin sifat narsisistik kita. Orang-orang yang selalu menjadi batu sandungan untuk menghancurin sifat narsisistik kita. Kita hanya bisa bilang terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup kami. Ajar kami untuk belajar Tuhan, meremukkan diri kami, mengizinkan Tuhan remukkan diri kami, sampai kami bisa dibentuk ulang menjadi ciptaan yang baru. Lepas dari karakter-karakter yang menyimpang, lepas dari semua traumatik, lepas dari semua kejahatan-kejahatan yang kami perbuat, dengan topeng apapun Tuhan. Topeng orang tua, topeng pelayanan, topeng apapun Tuhan. Kami mau lepas dari semuanya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.